nggak benar klarifikasinya itu. Saya habis sholat Jumat ya. Iya, iya. Habis sholat Jumat. Baim Wong tengah jadi sorotan negatif dari para netizen. Hal itu lantaran aksi Baim Wong yang membentak-bentak ke seorang parubaya. Banyak netizen yang menganggap Baim Wong merendahkan martabat kakek tua itu. Akhirnya, tak sedikit yang mengecam Baim Wong, merasa dirinya tersudut. Baim Wong pun angkat bicara. Dalam akun Instagramnya, Baim Wong menyampaikan klarifikasinya. Bermula dari Kiano yang mengajak jalan-jalan naik moge, Baim merasa dipepet oleh kakek tua itu. Kakek-kakek itu langsung teriak minta uang ke Baim Wong. Baim Wong menyayangkan cara kakek tua itu yang meminta ke Baim Wong. Baim Wong juga sempat memberitahu ke bapak-bapak itu kalau apa yang dilakukan kakek tua itu tidak tepat. Klarifikasi yang disampaikan oleh Baim Wong langsung dibantah oleh si kakek. Kakek tua yang diketahui bernama Suhut itu menceritakan kronologi sebenarnya menurut dia. Ia juga membantah pernyataan Baim yang bilang kalau dia teriak-teriak minta duit. Cerita kakek Suhut ini ia sampaikan dalam acara Celoteh Nyai yang dipandu Nikita Mirzani dalam channel YouTube Langit Entertainment. Melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan. Nggak baik saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang. Baim, minta uang, Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil. Udah, dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe. Dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang. Jangan ya, nggak boleh, saya bilang. Dan menegurnya saya dengan cara apa? Yang seperti kalian lihat di video. Dan saya, kalau misalnya kalian sering lihat vlog saya sering lakuin itu sih, ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana, saya sering ngeliatin, dengan cara seperti itu lu gak akan dapetin duit, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering banget seperti itu. Habis itu udah, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Gini loh bosku, banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun atau nggak 100 tahun yang saya temuin. Dia itu anti banget mengemis, kenapa? Nggak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya itu benci banget. Kayak misalkan dia cacat, saya cacat tuh minta uang dong. Saya sering banget ngelihat orang yang nggak punya kaki, dia jalan, dia jadi orang yang suka baju itu apa sih, brosur, bukan brosur dia bikin baju lah waktu itu ya, dan itu nggak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi buat saya kian lagi sayang. Ini lagi tuh lihat nih, ini gara-gara Kiano nih minta jalan tuh. Iya, jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa
meminta uang sama saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih. Saya ngelakuin. Nah, benar klarifikasinya itu, saya habis sholat Jumat. Ya, Iya, iya. habis sholat Jumat dari Kustiah. Iya. Kalau nggak salah itu jam. Habis sholat Jumat keluar saya dari saya itu, terus saya lihat ada mobil, ada motor, gede motornya Pak Eko. Saya bilang, nah itu yang itu yang suka di sosial orang-orang. Terus saya ikutin, tapi jaraknya udah jauh itu. Saya antara Cismutia sama rumah orang tuanya yang di Cikini itu kira-kira berapa, terus saya nggak tahu ya. Itu saya ikutin, terus bilang saya ikutin, oke tolongnya saya nggak bilang mungkin saya nggak tahu orang tua. Nah terus gitu saya sampai depan rumah orang tuanya tuh, nggak tahu dia tuh timnya dia yang bawa kamera segala macam, saya nggak tahu lah. Saya diam aja, terus saya duduk aja di motor, dan saya lihat dia langsung kayak orang masih ojol yang pada jalan yang nangkring di rumah itu ada berapa orang, maksudnya 5 orang kasih duit saya. Terus saya diam, banyak mungkin saya pulang. Tapi alhamdulillah begitu saya mau pulang, saya laku gitu, jalan sekitar sekarang. Karena dalam keadaan COVID begini apa juga saya jualan Pak Baikal. Ini masalahnya orang sekarang kan kalau buku-buku Pak, orang udah di internet sudah mungkin pada ada Mbak ya, kurang begitu laku ya Mbak ya. Kecuali dia ngeliat, oh ini orang tuanya saya. Dan saya Senin sampai Jumat itu dagang buku Pak. Kalau Jumat biasa di masjid-masjid saya tawar-tawarin itu. Tapi kalau hari Senin sampai Kamis itu saya suka ke kementerian swasta, tawarin buku-buku Islam, buku-buku rohani Islam gitu Mbak. Pas pulang alhamdulillah itu saya laku. Terus saya sekarang jam 3 tutup. Kakak saya yang di Cibinong sakit, stroke, ringan, stroke. Gak lama, hari Minggu tuh saya pulang tuh dari Jumatan. Pas Minggu saya ke rumah kakak saya, malamnya saya nginep di rumah adik saya di Cilengsi sampai sekarang. Mungkin besok saya pulang apa repot. Bukan Pak, ini keadaan yang sebenarnya Mbak, bukan settingan. Malah saya kaget pas saya di belakang saya kok ada inian Baim itu apa tuh, gurunya mungkin ya. Dia bilang, Bapak mau istirahat, saya bilang nih, saya mau bilang, kan saya nunggu dulu sedikit sebelum saya lihat Baim masuk. Waktu tanya, ada orang-orang bawa kamera segala macam, bukan settingan Baim, bukan.